Halo, sesuai janji saya, kali ini saya akan membahas tentang kerangka penelitian dalam sebuah skripsi. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di video kali ini, kita membahas kerangka penelitiannya. Untuk metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, kerangka penelitiannya dalam pembuatan skripsi kurang lebih sama, pengambilan datanya yang berbeda. Baiklah, kita langsung ke pembahasan ya. Susunan isi skripsi terbagi menjadi 3 bagian. Bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Di bagian awal ada judul, spesifikasi penelitian, halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar kalau ada, dan daftar lampiran. Di bagian isi, bab pertama itu pendahuluan. Nah, yang dibahas di sini tuh latar belakang masalah. Di sini kalian bahas fenomena yang ada di lapangan ataupun fenomena tentang penelitian kalian. Apa alasan kalian melakukan penelitian ini? Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan fenomena kalian, apa inti permasalahannya sehingga kalian tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah ini? Selanjutnya batasan masalah. Meskipun penelitian ini adalah karya kalian, harus tetap ada batasan masalah yang diteliti, sesuai dengan judul dan variabelnya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kalian ini apa? Tujuan dari penelitian kalian apa? Selanjutnya manfaat penelitian. Jabarkan manfaat penelitian ini secara teoritis dan secara praktis. Di bagian poin B-nya landasan teori ataupun tinjauan pustaka. Di sini dipaparkan landasan teori yang kalian gunakan dalam penelitian ini. Kita ambil satu contoh judul skripsi, hubungan antara dukungan keluarga dan coping stres terhadap siswa sekolah daring. Nah, berdasarkan judul ini, harus dijabarkan teori dari masing-masing variabel. Oh ya, nanti setelah kalian memulai skripsi, kalian akan akrab dengan istilah variabel. Variabel bebas dan variabel terikat ataupun variabel tergantung. Di judul yang saya contohkan ini ada 2 variabel. Coping stress sebagai variabel terikat dan dukungan keluarga sebagai variabel bebasnya. Nah, teori yang dibahas di sini adalah teori dari definisi masing-masing variabel, faktor-faktor yang mempengaruhi, aspek-aspek, ciri-ciri, karakteristik, dan poin-poin yang masih ada kaitannya dengan masing-masing variabel ini. Intinya, di bab ini yang dibahas itu teori. Sedangkan untuk teori-teori tersebut bisa kalian peroleh dari buku-buku ilmiah dan artikel jurnal ilmiah. Setelah teori, paparkan hubungan dukungan keluarga dengan coping stress. Kuatkan dengan penelitian sebelumnya. Untuk penelitian sebelumnya bisa kalian lihat dari jurnal penelitian ilmiah yang penelitiannya mengenai dukungan keluarga dan coping stress juga. Setelah itu, buat kerangka konseptualnya. Kerangka konseptual ini sebuah alur pemikiran penelitian terkait variabel-variabel penelitian. Bentuknya nanti bagan seperti ini. Jadi menurut pendapat ahli ya. Setelah kerangka konseptual, selanjutnya hipotesis. Hipotesis ini jawaban sementara kalian mengenai hasil penelitian. Di bab kedua ini belum dilakukan penelitian, jadi masih asumsi ataupun jawaban sementara kalian tentang hasil penelitian. Fungsi dari hipotesis ini sendiri untuk menguji teori dan sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Di bagian C ada metodologi penelitian. Di sini dibahas cara-cara yang kalian gunakan dalam melaksanakan penelitian ilmiah ini. Yang pertama,
Desain penelitian yang kalian gunakan dalam menjalankan penelitian ini apa? Misalnya, metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, variabel penelitian kalian. Seperti contoh yang kita buat tadi, variabel terikatnya itu coping stress, variabel bebasnya itu dukungan keluarga. Setelah itu, paparkan definisi operasional penelitian dari masing-masing variabel. Definisi variabel bisa kalian lihat di bab sebelumnya yang sudah dikerjakan ataupun dijelaskan. Setelah itu, subjek penelitian. Populasi kalian ada berapa orang dalam penelitian ini? Misalnya 100 orang siswa SMA kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di sekolah A misalnya. Apakah semua dijadikan sampel penelitian atau hanya sebagian? Itu nanti tergantung teknik pengambilan sampel kalian ya. Yang pasti, jumlah sampel penelitian minimal 30 orang untuk penelitian kuantitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Misalnya, menggunakan metode skala Likert. Skala ini bisa kalian ciptakan dari aspek-aspek ataupun bentuk-bentuk dari masing-masing variabel penelitian kalian yang sudah kalian kemas tadi dalam bentuk kerangka konseptual. Nah, yang ini. Fungsinya untuk membuat alat ukur yang akan digunakan dalam pengambilan data di lapangan ataupun tempat penelitian kalian. Hasilnya nanti akan dibahas di bab 4, di bab selanjutnya. Setelah itu, validitas dan reliabilitas alat ukur. Apa yang kalian gunakan? Jangan khawatir, kalian akan akrab dengan istilah ini setelah melakukan penelitian. Untuk poin ini menggunakan bantuan SPSS untuk pengolahan data. Di poin D ada hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian di poin E ada simpulan dan saran. Nah, bagian ketiga dari skripsi tadi ada daftar pustaka dan lampiran. Di next video, kita akan bahas poin D, hasil penelitian dan pembahasan, dan poin E, simpulan dan saran. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat.